Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ghaniyil hamid, al-mubdi'il mu'id, al-fa'al lima yurid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul majid, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khulasatul abid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ad-da'i ilal imani wa tauhid, wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil wa'di wal wa'id, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur yang setinggi-tingginya kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik, hidayah serta inayahnya kita pada malam ini kembali berkumpul di majelis yang dipenuhi dengan berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari akhir. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatus sadisatu wa tis'un min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-96 dari Al-Hikam, berkata pengarang Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari, faqatuka laka zatiyatun wa wurudul asbab muzakkiratun laka bima khafiya alaika minha, wal faqatuz zatiyatu la tarfa'uhal awarid. Artinya, bermula kefakiran engkau, bagi engkau itu kefakiran adalah zatiyah, artinya zat engkau, hakikat engkau, dan datangnya sebab-sebab itu mengingatkan bagi engkau dari sesuatu yang tersembunyi atas engkau daripada kefakiran tadi. Dan kefakiran yang hakiki itu tidak bisa menghilangkan, merangkatkan akan dia al-awaridu, oleh hal-hal yang sifatnya adalah mendatang. Para muhibbin rahimakumullah, ini hikmah yang ke-96 ini masih berhubungan dengan hikmah yang sebelumnya, yaitu hikmah yang ke-95. Qad thabata fil hikmatis sabiqah anna ni'matail ijad wal imdad lazimatani lil insan. Telah diterangkan pada hikmah yang dahulu bahwa nikmat diciptakan Allah manusia, kemudian nikmat di mana manusia itu selalu mendapat pertolongan dari Allah. Itu dua nikmat tadi tidak bisa berpisah bagi manusia, lazimatani, kada bisa dipisahkan itu. Wa annahu fi dzatihi adamun laulahuma, maka bahwasanya itu manusia pada zatnya adalah tiada, pada hakikatnya adalah tiada, jikalau tidak ada dua nikmat itu.
nikmat diciptakan dan nikmat dibantu selalu, ditolong, ditopang selalu. Kenapa diciptakan itu merupakan nikmat? Allah menciptakan kita. Nah, penciptaan itu disebut nikmat karena dengan diciptakan itu manusia ini ada kemungkinan untuk pertama beriman, beribadah, ma'rifat, masuk surga, bertemu Allah. Nah, andai kata tidak diciptakan itu manusia, niscaya tidak ada kemungkinan tadi. Nah, itulah sebabnya penciptaan manusia ini disebut nikmat. Karena dengan itu si manusia ada harapan untuk bisa beriman, bisa ibadah, bisa masuk surga dan lain-lain tadi. Fal faqru lazimun liwujudihi, maka kefakiran manusia itu lazim, tidak bisa berpisah bagi adanya si manusia tadi. Wa in kana ghaniyan sahiha, sekalipun manusia itu kaya, sekalipun manusia itu sihat, tetapi pada hakikatnya manusia itu adalah fakir. Nah, manusia itu adalah faqah, berhajat. Sekalipun manusia tadi kaya, sihat, biwujudin ni'matainil madhkuratain, dengan adanya dua nikmat yang disebut tadi, nikmat ijad dan nikmat imdad. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas antumul fuqara wallahul ghaniyyul hamid. Allah berfirman, wahai manusia, sesungguhnya kamu itu adalah fakir. Kamu itu selalu berhajat. Betapapun kayanya manusia tetap berhajat kepada Allah. Bagaimanapun sihat dan kuatnya manusia tetap berhajat kepada Allah. Dan hanya Allah yang maha kaya. Hanya Allah yang maha kaya. Arti maha kaya itu kada perlu kepada makhluknya, kada berhajat kepada makhluknya. Huwal ghaniyyul hamid, dialah yang kaya dan terpuji. Falghina, maka bermula kekayaan yang ada pada manusia, wasihhatu, dan kesihatan yang ada pada manusia, amrun aradiyun, itu merupakan perkara yang mendatang. Kemuliaan yang ada pada kita itu perkara mendatang. Nah, wal amru dzati, adapun perkara yang sebenarnya, kefakiran, kehinaan, la tuziluhul umurul aridah, tidak bisa menghilangkan akan dia oleh perkara-perkara yang mendatang itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, contohnya seperti tembaga umpamanya. Nah, tembaga itu pada aslinya, pada dasarnya adalah berwarna kecoklat-coklatan. Itu warna dasar, warna asli tembaga. Itu ngarannya adalah zati. Kemudian tembaga tadi apabila disapuh dengan pirak, maka dia menjadi putih. Disapuh dengan emas, jadi kuning. Disapuh dengan yang macam-macam, lain lagi warnanya. Nah, bagaimanapun sapuhan itu tetap kada bisa menghilangkan hakikatnya itu adalah tembaga. Tetap itu adalah tembaga. Nah, itulah manusia
Manusia ini adalah sesuatu yang tidak ada kemudian diadakan oleh Allah. Bagaimanapun kayanya manusia, kuat sihatnya manusia, mulia hebatnya manusia, tetap kada bisa menghilangkan sifat kefakirannya, keberhajatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kurang lebihnya contohnya. Fa'idza dhahaba 'anil insan al-ghina was-sihhatu bisababin minal asbab fa huwa yudhakkiruhu aslahu dzati wa huwal faqru. Apabila hilang dari manusia itu kekayaan, hilang dari manusia itu kesehatan dengan satu sebab dari macam-macam sebab. Dulunya kaya, nah sekarang hilang kayanya, jadi fakir, jadi kada berduit lagi. Dulunya sehat kuat, sekarang sakit lemah karena ada sebab-sebab yang mendatanginya. Nah, maka itu hilangnya kekayaan, hilangnya kesehatan dari manusia, hilangnya kemuliaan dari manusia, itu sebenarnya mengingatkan kepada manusia akan asalnya yang sebenarnya. Wa huwal faqru, yaitu kefakiran tadi. Jadi orang yang kaya, andai kata dia fakir, sebenarnya dia kembali kepada aslinya. Orang yang sehat kuat sekarang sakit lemah, sebenarnya kembali kepada asalnya. Karena itu sehat, itu kaya hanya merupakan sesuatu yang mendatang, dan sesuatu yang mendatang itu bisa hilang dan kada bisa merubah sesuatu yang aslinya, yaitu kefakiran manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi manusia yang kaya, yang sehat, yang mulia, itu laksana sapuhan. Begitu dia hilang sapuhan tadi, karena ada sesuatu hal, misalnya tembaga itu disapuh emas, tekana air keras sedikit, hilang sapuhnya. Tekana api kah, hilang sapuhnya. Nah, patanabbaha, maka si manusia itu terjaga, bangun. Oh, sekalinya aku tembaga. Padahal lawas menyadari bahwa dirinya tembaga karena melihat sapuhan tadi. Begitu sapuhannya hilang, lalu sadar, oh aku ini sebenarnya tembaga sekalinya. Begitu kekayaan hilang, kemuliaan hilang, kesehatan hilang, maka manusia akhirnya sadar dan bangun untuk menunaikan li'adai haqqi ubudiyatihi, untuk menunaikan hak kehambaannya, wala yujawizu haddah, dan tidak melampaui batasnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi hilangnya kekayaan, kesehatan atau kemuliaan itu sebenarnya membuat kita ini sadar bahwa kita ini adalah memang seorang yang hina, seorang yang lemah, seorang yang kada bisa lepas dari pertolongan Allah. Lalu dengan demikian dia bisa menunaikan tugas-tugas haknya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yujawizu haddah, dan dia tidak melampaui akan batasnya sebagai seorang yang fakir itu. Wadzalik rahmatun azimah minallah alaih, dan ini merupakan rahmat yang besar dari Allah atas manusia. Ini rahmat yang besar. Orang yang dulunya kaya, dulunya sehat, kuat, mulia, begitu hilang, lalu ia kembali kepada dirinya, sadar bahwa aku seorang hamba yang hina, sadar bahwa aku seorang hamba yang lemah. Nah, itu merupakan rahmat yang besar dari Allah kepadanya, karena dia tahu, dia kembali, dia menyadari bahwa memang keadaan dia sebenarnya seperti demikian itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kada tahajud lagi. Kada tahajud artinya dulunya kita kaya serba ada, sekarang sakit
kada apa-apa, bulik ke asal. Sihat kuat, sekarang uyuh, ulang galik ditilang, kembali ke asal. Imbal lahir kayak apa, ulang galik ditilang. Dulunya mulia, dihormati, sekarang jatuh, kembali ke asal. Allah mengingatkan bahwa kita mesti kembali, bahwa kita mesti menunaikan hak-hak sebagai hamba Allah, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu rahmat yang besar dari Allah, rahmat yang bukan bala sebenarnya. Itulah membuktikan bahwa Allah Ta'ala itu menciptakan apapun pasti ada rahasia kebaikan di dalamnya itu. Asal kita bisa memahami apa yang terjadi itu, pasti ada kebaikannya untuk kita. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam sebuah hadis beliau, la khaira fi malin la yuzra'u minhu wa la jasadin la yunalu minhu. Tidak ada baiknya, tidak ada kebaikan pada harta yang tidak dikurangi daripadanya. Harta tuh bila kada dikurangi, kada baik, hilang berkahnya. La khaira fi malin la yuzra'u minhu. Tidak ada kebaikan pada harta yang tidak dikurangi daripadanya. Hari ini dapat untung 1 juta, kurangi. Kayak apa cara mengurangi? Diberiakan. Sayang ke orang lain, lawan anak beriakan, lawan bini beriakan. Asal dikurangi supaya yang tersisa itu berkah. Jangan ditumpuk, ini ada muat lagi. Maka bila Allah yang mengurangi, sakit hati kita. Kalau Allah yang mengurangi, kecewa kita. Perampok kah datang? Maling kah? Apakah? Nah, jadi la khaira fi malin la yuzra'u minhu. Karena dengan adanya pengurangan itu menimbulkan berkah. Nah, kemudian yang kita maksud dalam bab kita ini adalah wala jasadin la yunalu minhu, dan tidak ada baiknya jisim tubuh jasad yang tidak ada sakit daripadanya. Kada saling garingan, asa harat, padahal itu hina, jangan alhamdulillah. Aku alhamdulillah setahun ini kada sakit napa-napa. Jangan alhamdulillah, itu kada bagus. Ini Nabi mengatakan wala jasadin la yunalu minhu, tidak ada kebaikan pada jasad yang tidak ada sakit padanya. Karena dengan adanya sakit itu, lemah itu, Allah mengembalikan kita kepada aslinya jati diri kita sebenarnya. Nah, kembali lemah, hina seorang hamba, dengan adanya seorang hamba berarti ada tuannya. Nah, Allah kembali kepada kita agar kita membesarkan yang memang berhak dibesarkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna fir'auna labitha 400 sanah lam yatasadda' ra'suhu wa la humma jismuhu fatakabbara wadda'a ar-rububiyyah. Fir'aun 400 tahun hidup kada pernah sakit kepala. Sakit kepala kada pernah. Wala humma jismuh, tidak pernah panas tubuhnya. Berhujan kada mau garing. Fir'aun itu. Jadi baiklah orang kada mau garing itu. Ini alhamdulillah, berapa tahun ini kada ngomong obat kada ada, berapa tahun ini kada dokter syukur benar. Fir'aun itu, Fir'aun jangan disyukurin itu, jangan disyukuri. Nah, Fir'aun ini 400 tahun kada pernah sakit kepala, kada pernah panas tubuhnya, patakabbara, akhirnya dia merasa besar. Kada ingat lagi lawan asal.
Kada ingat lagi kembali kepada asalnya. Karena takabur Fir'aun ini wadda'ar rububiyah, mengaku Tuhan. Kan Tuhan kada mau garing. Aku juga Fir'aun kada mau garing juga. Nah ini bahayanya orang yang selalu memandang sapuhan. Tatipu dikira emas, tembaga dalamnya sekalinya. Tembaga. Firman Allah Subhanahu wa taala, innal insan la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kalla artinya haqqa, pasti, bahwa manusia itu tersesat manakala dia menganggap dirinya itu sudah kaya. Artinya kada perlu. Kalau kita menganggap bahwa diri kita ini kada perlu apapun, itu sudah sesat kita. Kita memandang kepada zahirnya, lapisannya, sapuhannya. Kada memandang kepada dalam diri kita ini adalah tembaga. Asalnya tembaga. Jadi penyakit yang diberi Tuhan kepada kita itu kebaikan. Kebaikan itu yang perlu kita syukuri. Kebaikan, bukan penyakitnya disyukuri, karena kebaikannya disyukuri. Kada mau menyukuri penyakit. Syukur sakit kepala kada boleh itu. Syukur sakit parut kada boleh itu. Penyakit itu bukan disyukuri, tapi kebaikan dari penyakit itu yang kita syukuri itu. Maradun yudzakirukallaha khairun min sihhatin alhatka anhu. Penyakit yang membuat engkau ingat kepada Allah itu lebih baik dari sihat yang membuat engkau lalai daripada Allah. Penyakit membuat kita ingat lawan Tuhan. Tasbih jadi tangan nih, los garing nih. Ada sing pisahan tasbih. Itu lebih baik daripada sihat tapi lupa tasbih. Lagi sihat mana bakulat tasbih. Bakulat tasbih di GTP. Sudah garing, mengkilat. Katuhukan karena pusat, subhanallah, subhanallah. Itu lebih baik daripada sihat yang membuat engkau lalai daripada Allah. Maradun yudzakirukallaha khairun min sihhatin alhatka anhu. Fahina idzin tarkut tadawi afdal lahu. Maka ketika itu seseorang yang sakit tadi tambah ingat kepada Allah, ketika itu meninggalkan berubat lebih afdal baginya. Enggak usah berubat kalau kayak itu caranya. Selawas garing nih, ingat lawan Tuhan. Kada usah berubat, tarusakan aja garing dah. Lebih afdal itu. Lebih afdal. Jadi ada macam-macam penyakit kita, ada yang bagus diobati, ada yang bagus kada. Keabdalannya. Pada dasarnya berobat itu dengan syarat-syarat tertentu, berobat itu boleh. Tapi mana baiknya berobat lawan kada, tergantung keadaannya. Orang yang seperti tadi lebih baik meninggalkan berobat. Contohnya lagi, maradun yuri sutarkaz dzunub, penyakit yang membuat dia meninggalkan dosa. Ini yang mun sigar kata-kata nahan orangnya. Aur dosa aja digawinya. Kalau nya sihat nih, imbas sakit kada kau lagi nya menggawi dosa tuh. Walaupun kada beramal juga, cuma membuat dosa kada kau lagi karena sakit. Nah, orang seperti itu pun tarkut tadawi afdal, meninggalkan berobat lebih baik. Jadi apa anak-anak buah kita, kuitan kita, abah lagi sihat pindah kada karuan, bagaring pindah baik, jangan diobati si din itu letakannya lah. Nyaman husnul khatimah si din.
Nah, kena mau sigar lah apa mengurusi. Penyakit yang kada ada usaha diobati lagi, yo maradun la yurja zawaluh, penyakit yang kada diharapkan lagi sembuh. Jadi dokter sudah dokter yang spesialis macam-macam penyakit piani permanen sudah kada bisa lagi diobati, yang ada usaha lagi baru tambah. Wa maradun yuzilu kibrahu wa tughyanah, penyakit yang membuat dia kehilangan kesombongannya. Dia sombong, dia angkuh, begitu sakit jadi orang tawadu, jadi orang yang rendah hati. Nah ini lebih baik kada usah diobati juga. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa maskanatun turisul qurba min Allah khairun min ghina yurisul bu'da anhu. Kemiskinan seseorang tetapi membuat dia dekat daripada Allah itu lebih baik daripada kekayaan yang membuat dia jauh dari Allah. Sama aja lawan anggaring tadi. Ini kada sing duitan orangnya, kada sing duitan, pakir dan miskin. Apalagi kalanggar gawiannya berjamaah, nuntut ilmu, berzikir. Nah, lagi kaya kada tahu di musalla, kada tahu di masjid, kada tahu di majelis ta'lim lagi nya kaya. Sekarang sudah miskin, tahu ada majelis ta'lim kah di sini, ada masjid kah, tahu. Nah, ini kemiskinan itu lebih baik bagi orang itu. Wa qalilun yakfi khairun min katsirin yutghi, sedikit cukup lebih baik daripada banyak menyesatkan. Sedikit tapi cukup. Makan cukup, pakai cukup, menyekolahkan anak kau aja, lebih baik itu daripada banyak tapi membuat lupa kepada Allah, membuat sesat seseorang. Wa qalilun tuaddi syukrah khairun min katsirin la tuaddi syukrah, sedikit tapi engkau bisa mensyukurinya lebih baik daripada banyak tapi tidak bisa mensyukurinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam hikmah yang ke-96 ini pada intinya adalah bahwa apabila ada hal-hal yang datang kepada kita yang membuat kita ini kembali kepada asal, kehinaan, kelemahan, kemiskinan, kefakiran, itu sebenarnya adalah rahmat Allah kepada kita untuk mengingatkan kita jangan lupa bahwa kita memang dasarnya seperti itu. Nah, hal-hal tadi hanya merupakan yang mendatang bagi kita. Setiap yang mendatang itu pasti akan hilang, asal tetap ada, yaitu tembaga tadi, kehinaan diri kita. Nah, kemudian hikmah yang ke-97 ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, Allah biha, بها يا الله بحسن الخاتم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم